Ibuku diusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Wanita tua itu susah payah, hanya untuk sekedar ke kamar mandi saja. Kali ini, Bu Rodia harus merambat ke tembok untuk menuju toilet yang hanya ada di samping kamarnya. Perut yang sangat melilit membuat tenaganya semakin berkurang. Ia harus menahan rasa sakit, sekaligus harus bersusah payah berjuang menuju ke toilet. Namun usaha kerasnya sia-sia. Sesuatu yang harusnya dibuang ke tempatnya itu malah berjatuhan di lantai. Tubuh renta Rodia kini semakin gemetaran. Dia takut kalau kali ini akan dimarahi lagi oleh menantunya. Sebab ia sudah membuat menantunya 7 kali membersihkan lantai karena ulahnya. Ya ampun ibu, kenapa sih gak bisa nahan? Jorok banget, aku capek. Aku udah 7 kali bersihin lantai gara-gara ibu. Ini ibu mau nambahin lagi yang ke-8 kalinya. Ibu tuh keterlaluan banget ya. Bisa kan ditahan sebentar? Kenapa sih suka sekali membuatku lelah? Aku capek bu, capek. Teriak Rita menantu Rodia. Dia adalah istri dari anak bungsunya, Akbar. Wanita yang berumur 27 tahun itu marah besar ke mertuanya. Karena hari ini saja, dia sudah 7 kali mengepel lantai. Sebab mertuanya itu tidak bisa lagi menahan hajatnya karena memang sedang diare. Sebenarnya dia mampu menahan. Namun, karena untuk berjalan saja wanita tua itu kesulitan. Jadilah ia kelepasan. Dan akhirnya bocor mengotori lantai rumah anaknya ini. Sebenarnya rumah tua ini milik Rodia. Karena anak bungsunya belum punya rumah sendiri. Jadi, ia tinggal di sini sekaligus merawat Rodia. Ibu benar-benar keterlaluan. Ibu buat aku emosi dan capek seharian. Setelah mengatakan kalimat menyakitkan itu, Rita masuk ke dalam kamar mandi, mengambil seember air. Lalu kembali lagi ke kamar mertuanya. Tanpa perasaan, menantu itu menyiram tubuh mertuanya dengan seember air. Tak cukup sekali, ia melakukannya sampai 3 kali. Membuat kamar berukuran 3 kali 3 itu banjir air semua. Bukan hanya air biasa, namun air yang bercampur dengan kotoran. Maafin ibu Rita, ibu gak sengaja, ucap Rodia sembari menggigil kedinginan. Wanita renta itu semakin kesakitan. Perutnya yang melilit belum juga sembuh, tapi kini sudah ditambahi dengan sakit hatinya karena diperlakukan layaknya hewan oleh menantunya sendiri. Rodia hanya bisa menangis. Dia tak mampu berkata-kata selain meminta maaf pada menantunya itu. Tapi apalah daya, Rita tak peduli. Rumah yang tadinya bersih, kini terkena air bercampur kotoran itu. Air tak hanya menggenang di kamar mertuanya saja, tapi kini sudah mengalir ke dapur, hingga membuat dapur yang bersih itu menjadi kotor lagi. Ibu tiap hari cuma bisa buat aku emosi. Aku capek ngurusin ibu. Aku lelah, teriak Rita lagi dengan lantang. Kenapa aku harus sial begini? Menikah dengan laki-laki yang aku cintai, namun harus terbebani dengan mengurus mertua yang sakit-sakitan. Buat susah, ucapnya lagi tanpa berperasaan. Sama sekali, wanita itu tidak memikirkan perasaan mertuanya. Rodia semakin menangis, tapi dia tidak berani mengeluarkan suara. Dia menangis dalam diam. Hatinya begitu sakit, bagai diiris-iris belati. Kemudian disiram air cabai dan garam. Itu sangat perih sekali rasanya. Rodia pun hanya bisa meringkuk menggigil kedinginan. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Kekuatannya kini semakin hilang. Rita bukannya peduli. Ia pun membiarkan rumahnya yang kotor, tanpa berniat sedikit pun untuk membersihkannya. Rita malah langsung masuk ke dalam kamar. Ia berbaring di kasurnya dengan nyaman, sembari bermain ponsel. Benci sekali aku hari ini. Ibu hanya bisa membuatku mual seharian. Tidak doyan makan. Seharian cuma ngurusin orang tua yang sakit-sakitan.
Bahkan dari pagi, aku belum makan apapun, saking mualnya dengan kejadian hari ini. Gerutu Rita kesal. Ia merasa sangat lelah hari ini. Bukannya sekali, tapi sudah 7 kali membersihkan kotoran yang dibuat oleh mertuanya. Ia sangat marah dan jengkel. Tapi, belum lama ia berbaring. Rita mendengar suara motor suaminya pulang. Rita segera keluar dari kamar. Dia tidak mau terlihat buruk di mata suaminya. Akbar yang baru pulang dan lelah itu langsung mendapatkan aduan dari istrinya. Mas, aku capek banget. Ibu tuh seharian buat aku jengkel. Sudah 7 kali mas aku ngepel lantai, bersihin lantai. Gara-gara ibu gak bisa nahan BAB-nya. Aku capek banget mas. Adu Rita ke suaminya. Ya udah, kalau kamu capek, kamu istirahat ya. Biar mas yang ngurusin ibu. Jawab Akbar dengan sabar. Ia tahu istrinya lelah seharian. Makanya, dia mengalah. Kamu duduk aja ya, ini. Mas bawain somai kesukaanmu. Ucap Akbar dengan lembut, sembari menyerahkan somai seharga Rp5.000 itu kepada istrinya. Aku mual banget mas seharian. Aku bahkan belum makan apapun dari pagi. Tapi ya cobalah, ku isi perutku pakai somai ini. Jawab Rita malas. Kemudian, dengan terpaksa, ia memakan somai pemberian suaminya, karena memang perutnya sudah sangat terasa lapar. Akbar langsung mencari keberadaan ibunya. Ia masuk ke dalam kamar, namun di atas ranjang, tak ia temukan wanita yang sudah melahirkannya itu. Tapi setelah melihat ke bawah, betapa kagetnya Akbar, karena ibunya sedang meringkuk di atas genangan air. Ya Allah ibu, ucap Akbar kaget, tanpa merasa jijik atau apapun. Meski bau tidak sedap sudah menusuk hidungnya, Akbar langsung mengangkat ibunya itu, membawanya ke kamar mandi, memandikannya dengan lembut, lalu menggantikan pakaiannya dengan yang bersih. Setelahnya, Akbar mendudukkan ibu kesayangannya itu di ruang tamu bersama istrinya. Kenapa kok airnya sampai kemana-mana, dek? Tanya Akbar ke Rita. Gak tau lah mas, tanya aja ke ibu. Jawab Rita malas. Bahkan, ia menjawab ucapan suaminya itu tanpa menoleh sedikit pun. Kenapa bisa gitu, Bu? Apa ibu mencoba membersihkan lantainya, tapi malah jadi banjir? Tanya Akbar pada ibunya. Wanita tua itu hanya mengangguk. Dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya ke Akbar, karena dia takut antara anak dan menantunya bisa bertengkar. Makanya, Rodia memilih berbohong saja. Ya ampun Bu, lain kali kalau ibu nggak bisa, biar Akbar aja ya. Kalau memang Rita capek, ya Bu ya. Ucap Akbar dengan sabar. Dek, kita bawa ibu ke rumah sakit yuk. Mas khawatir, kalau diare ibu semakin parah. Mas takut nanti ibu malah dehidrasi. Apalagi seharian ini, ibu sudah hampir 8 kali kan bolak-balik ke kamar mandi. Ucap Akbar ke istrinya Rita. Apa mas, bawa ke rumah sakit? Emang kamu punya uang? Kurasa uang di dompetmu hanya tinggal 5.000 kan mas? Dan sudah kamu pakai untuk beli somai ini. Emang masih punya uang lagi? Tanya Rita. Karena dia tahu, sudah semingguan bengkel suaminya sepi. Hari ini saja Rita hanya masak tempe goreng yang diberi sambal. Tidak ada sayur atau lauk lainnya, karena memang uangnya sudah habis. Dia pun masih bersyukur karena masih ada beras. Mendengar jawaban istrinya, Akbar hanya bisa menunduk. Rodia, yang tidak mau melihat anaknya sedih langsung berkata, "Gak apa-apa kok, ibu sudah sembuh, gak perlu ke rumah sakit," ucap Rodia dengan lemah. Walau sebenarnya rasa sakit perutnya masih sering datang. Bahkan saat ini, rasa melilit itu terasa lagi begitu hebat menyerang perutnya. Tapi sekuat tenaga, Rodia berusaha menahan rasa sakit itu agar anaknya tidak khawatir. Dia tahu bagaimana ekonomi anaknya ini. Penghasilan utamanya hanya dari bengkel, dan tidak setiap hari bengkelnya itu ada pelanggan. Kalau sudah begitu, itu artinya Akbar tidak punya penghasilan.
Gini aja deh mas, kita telepon saudaramu yang lain. Mereka juga berkewajiban merawat ibu. Sudah syukur ibu di sini. Masa mengeluarkan uang untuk biaya berobat ibu aja nggak mau mas? Udah deh biar aku yang telepon. Tapi dek, mas nggak enak, ucap Akbar. Ia merasa tidak enak dengan saudaranya yang lain. Iya, Bu Rodia punya 3 orang anak. Anak yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, dan yang terakhir laki-laki si Akbar. Tapi mas, Mbak Eka sama Mas Dwi itu juga ikut bertanggung jawab mengurus ibu, bukan cuma kamu, ucap Rita kesal, karena ia tidak setuju dengan pemikiran suaminya. Tapi dek, ibu kan ikut kita, sudah jadi tanggung jawab kita, ucap Akbar lagi. Tapi mas, ibu itu tidak hanya melahirkan 1 orang anak, tapi ibu melahirkan 3 anak. Itu artinya, mereka juga bertanggung jawab soal ibu. Selama ini, apa ada mas, mereka berinisiatif sekedar memberikan lauk untuk ibu? Gak pernah mas. Sudah 3 tahun lebih kita menikah, tapi tidak ada sekalipun mereka mengantarkan lauk ke sini untuk ibu. Mereka itu benar-benar pelit. Mereka itu mau jadi anak durhaka kali mas, ucap Rita. Tanpa menunggu persetujuan suaminya, ia langsung mengambil ponselnya dan menelpon ipar-iparnya itu. Rita mengatakan pada iparnya kalau ada hal penting yang ingin disampaikan dan meminta keduanya untuk cepat datang. 15 menit kemudian, orang yang mereka suruh datang sudah tiba. Ya, jarak rumah mereka memang tidak terlalu jauh, hanya beda RT saja. Ada apa Bar, kamu nyuruh kami ke sini? Tanya Eka pada adik bungsunya itu. Iya Bar, kenapa? Sambung Dwi. Belum sempat Akbar membuka mulutnya, Rita malah menjawab duluan. Gini loh Mbak, Mas, ibu lagi diare. Mas Akbar mau bawa ke rumah sakit, tapi kami nggak punya uang. Ini saja sudah 8 kali. Ibu BAB sembarangan, karena nggak bisa menahan rasa sakit perutnya. Aku sampai capek, bolak-balik bersih lantai. Kalau nggak percaya, lihat aja tuh kamarnya. Jadi maksud kami, tolonglah kalian bantu biaya pengobatan ibu. Kalian kan juga anak ibu, kalian juga berkewajiban. Toh selama ini, sebutir telur pun tak pernah kan kalian memberi untuk ibu, apalagi membersihkan kotorannya, ucap Rita dengan nadanya yang julid dan ketus. Gini Bar, bukannya kami gak mau bantu, tapi kamu tahu sendiri kan, anak Mas baru aja masuk sekolah, butuh biaya besar. Uang Mas sudah habis. Maaf ya, Mas gak bisa bantu, ucap Dwi dengan cepat. Rodiah yang mendengar jawaban putra tengahnya itu hanya bisa menarik nafas. Dia berusaha menahan air matanya sekuat tenaga. Sama Bar, kamu tahu sendiri kan, suami Mbak itu merantau. Sudah sebulan dia belum kirim uang. Sekarang yang di tangan Mbak hanya tinggal 50.000. Kamu tahu kan, anak Mbak ada 3, masih kecil-kecil semua. Ini untuk makan mereka aja kurang. Kini Eka yang berkata, jawabannya sama. Mereka berdua tidak mau membantu sedikit pun pengobatan ibunya sendiri. Kalian ini benar-benar pelit ya. Untuk ibu aja kalian perhitungan sekali. Celah Rita emosi. Dia tidak terima kalau iparnya itu seakan tidak mau ikut turun tangan soal merawat ibu. Kami bukan pelit. Kamu sih enak, belum punya anak, jadi gak ngerasain apa yang kami rasain. Belum mikirin jajan anak, belum mikirin sekolahnya. Kamu mah gak tahu, gak paham, karena emang kamu gak punya anak. Ucap Eka tidak terima dengan perkataan Rita. Aku emang belum punya anak, Mbak. Tapi kamu gak sepantasnya ngomong seperti itu. Jawab Rita tidak terima juga dengan perkataan Eka. Udah cukup. Gak usah bertengkar. Ibu udah sembuh kok. Gak perlu ke rumah sakit. Ucap Rodiah berusaha melerai pertikaian anak-anaknya. Ya udah, kalau emang kalian gak ada, biarlah. Nanti kupikirkan bagaimana caranya untuk bawa ibu ke rumah sakit. Ucap Akbar dengan tenang. Ya, dari ketiga anak Rodiah, hanya Akbar saja yang peduli dengan dirinya. Yang lainnya, sama sekali tidak peduli. Mereka hanya memikirkan keluarganya sendiri.
tidak mau tahu soal urusan Rodiah. Bahkan, Rodiah mau makan atau tidak, mereka tidak peduli sama sekali. Semakin sakit hati Rodiah mendengar anak-anaknya bertengkar, tidak mau membantu biaya rumah sakitnya. Begitu nelangsa nasib orang tua itu. Sudah rentah, sakit, tapi tidak diperdulikan oleh anak-anaknya. Kedua kakak beradik itu langsung pamit, karena menurut mereka, tak perlu lagi ada yang dibahas di sini. Kalian mau langsung pergi begitu saja? Tidak ada niatan kalian untuk membereskan kamar ibu? Ucap Rita sambil berkacak pinggang, karena ia merasa iparnya itu keterlaluan. Tidak mau sedikit pun membantu mengurus ibunya. Kan kalian yang tinggal di sini, ya kalianlah yang bersihkan. Enak aja kami. Ucap Eka dengan ketus. Kemudian, tanpa menunggu jawaban dari Rita lagi, ia langsung pergi. Disusul oleh Dwi. Dia tidak berkata apapun, namun ekspresi wajahnya memperlihatkan bahwa dia jijik. Karena dari ruang tamu itu saja, sudah terlihat genangan air kotor itu. Udah dek, biar mas aja nanti yang bersihin. Suami Rita itu langsung mengambil pelan dan juga wewangian untuk membersihkan kamar ibunya, sekaligus dapur yang ikut tergenang oleh air bercampur kotoran itu. Dengan menahan rasa jijiknya, Akbar membersihkan kamar ibunya hingga bersih dan wangi. Setelah itu, ia mandi. Karena badannya bau, karena terciprat air kotor itu. Akbar pun beristirahat, duduk di samping ibunya, yang masih berada di ruang tamu. Baru saja ingin mengobrol dengan ibunya, dering ponsel Akbar berbunyi. Tidak terlalu lama Akbar menerima telepon. Namun ekspresi wajahnya yang tadi murung kini berubah menjadi senang. Ada apa mas? Tanya Rita yang penasaran. Alhamdulillah dek, mas punya rezeki untuk bawa ibu ke rumah sakit. Ada 2 mobil masuk untuk mas perbaiki. Mas ke bengkel dulu ya. Pamit Akbar kepada istrinya. Akbar berangkat dulu ya bu. Ibu tenang saja. Setelah Akbar pulang nanti, kita ke rumah sakit berobat. Ucapnya kepada ibunya dengan lembut. Ia langsung mencium tangan ibunya itu dengan tulus. Kemudian, memberikan tangannya kepada istrinya. Rita mencium tangan suaminya. Tak lupa berpesan agar suaminya hati-hati. Setelah Akbar pergi, Rita menarik nafasnya lega. Karena hari ini suaminya akan dapat uang. Ya walaupun uang itu akan digunakan untuk berobat ibunya. Padahal dia berharap, kalau uang yang suaminya dapat hari ini diberikan kepadanya untuk belanja. Tapi ya sudahlah, Rita hanya bisa pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ia menarik nafas itu, terciumlah bau tidak sedap. Dan ia langsung menatap tajam ke mertuanya yang masih duduk di karpet ruang tamu. Ibu? Ibu diare lagi ya? Tanyanya dengan marah. Rodiah tidak berani berkata iya. Namun wanita itu malah langsung menangis. Ibu keterlaluan banget ya. Baru juga dibersihin. Udah buat kotor lagi. Ucapnya marah. Tanpa berperasaan. Rita langsung menarik tangan mertuanya dengan kasar. Pergi dari sini bu. Aku tidak mau melihat ibu di sini lagi. Aku benar-benar lelah. Ibu sudah membuatku marah. Ucap Rita emosi. Jangan usir ibu nak. Ibu mohon. Ibu tidak tahu mau tinggal di mana. Ucap Rodiah memohon pada menantunya itu. Ibu tinggal saja bersama Mas Dwi atau Mbak Eka. Jangan di sini lagi. Aku sudah capek mengurus ibu. Jawab Rita lagi. Dia benar-benar tidak punya belas kasihan ke mertuanya itu. Tanpa mau mendengarkan perkataan Rodiah, Rita langsung menutup pintu rumahnya rapat-rapat, menguncinya dari dalam. Dengan langkahnya yang gemetaran, Rodiah berusaha berjalan menuju rumah anaknya. Rumah yang terdekat dari sini adalah rumah Dwi. Bu Rodiah mau kemana? Tanya Bu Salim saat melihat Bu Rodiah dengan susah payah berjalan. Mau ke rumah Dwi, Bu? Jawab Bu Rodiah. Ia berusaha berekspresi dengan baik-baik saja, agar tetangganya tidak tahu kalau dia sedang tidak baik-baik saja. Oh, kenapa nggak diantar sama Akbar? Tanya Bu Salim lagi.
Akbar lagi ke bengkel, lagi bengkel. Jawab Bu Rodia. Ya sudah Bu, saya mau langsung ke rumah Dwi ya. Ucapnya lagi. Ia berusaha berjalan. Meskipun dengan langkah yang gemetaran, ia pun harus merambat di tembok pagar agar bisa sampai ke rumah Dwi. Anak-anak kecil yang berpapasan dengan Rodia spontan langsung menutup hidung mereka. Karena memang badan Rodia saat ini bau, sebab dia belum sempat mengganti pakaiannya. Hampir 15 menit lebih Rodia berjalan. Ia baru sampai di rumah Dwi, yang kalau orang normal, hanya 5 menit saja sudah sampai. Tapi karena Rodia, berjalan pun sudah gemetaran, dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Kebetulan sekali, Dwi sedang duduk di teras bersama anaknya. Ibu ngapain kesini? Tanya Dwi saat melihat ibunya terhuyung-huyung mendekati rumahnya. Ibu mau tinggal di sini, Dwi. Boleh kan? Tanya Rodia kepada putranya itu. Aduh Bu, aku gak bisa memutuskan sekarang. Aku harus tunggu Sari pulang. Barulah kalau dia setuju, ibu bisa tinggal di sini. Lagian ibu mau tidur di mana kalau di sini, Bu? Kamarnya kan cuma ada 2. Cuma untuk aku, istriku, dan Dimas anakku. Ibu emang mau tidur di ruang tamu? Ucap Dwi. Ia sama sekali tidak memikirkan perasaan ibunya. Dia sangat keterlaluan. Ibu gak apa-apa tidur di mana aja. Yang penting, ibu tinggal bersama anak-anak ibu. Jawab Rodia dengan sedihnya. Ibu boleh duduk gak? Ibu sudah capek sekali berjalan. Ucap Rodia lagi memelas. Ya sudah Bu, duduk di bawah aja ya. Ibu kayaknya habis diare lagi ya, bau banget soalnya. Ucap Dwi. Bahkan, anak Rodia itu langsung menutup hidungnya. Begitu juga dengan Dimas, cucu Rodia. Bahkan, remaja laki-laki itu langsung membanting kursi karena merasa terganggu dengan kehadiran neneknya. Dia pun masuk ke dalam rumah karena tidak mau peduli dengan kondisi neneknya itu. Ibu haus, Dwi. Boleh minta minum? Ucap Rodia setelah berhasil duduk. Iya. Dwi sama sekali tidak membantu ibunya untuk duduk. Ya udah, bentar. Jawab Dwi. Ia masuk ke dalam rumah dan mengambilkan segelas air. Iya, hanya segelas air saja, tanpa ada makanan sedikit pun. Padahal saat ini perut Rodia sangat terasa lapar. Tapi tanpa berani meminta, Rodia hanya meminum air itu hingga habis untuk menghilangkan rasa hausnya. Tak lama kemudian, terlihat Sari, istri Dwi, baru pulang. Sepertinya wanita itu baru pulang pengajian. Itu terlihat dari pakaiannya yang menggunakan gamis dan hijab panjang. Mah, Mama sudah pulang? Iya, Pak. Kok Ibu ada di sini? Mau ngapain? Tanya Sari. Ekspresi wajahnya menunjukkan ketidaksukaan kepada mertuanya itu. Iya, Ibu tadi kesini katanya pengen tinggal di sini. Boleh nggak? Tanya Dwi langsung. Mas, bukannya aku nggak boleh. Tapi di rumah kita cuma ada 2 kamar. Ibu mau tidur di mana? Gak mungkin kan di ruang tamu atau di dapur? Apa kata orang nanti? Jawab Sari. Sebenarnya, itu hanya alasan saja. Dia memang tidak suka mengurus mertuanya. Apalagi dia tahu kalau mertuanya itu sakit-sakitan. Itu Bu, Ibu dengar sendiri kan? Sari gak ngebolehin Ibu tinggal di sini karena gak ada kamar. Ibu ke rumah Mbak Eka aja ya. Di sana kan rumahnya besar. Pasti ada kamar kosong untuk Ibu. Ucap Dwi. Ya udah, Ibu ke rumah Mbakmu aja. Jawab Rodia. Dia begitu kasihan. Rasa lelahnya belum hilang, tapi kini harus berjalan lagi menuju rumah anak pertamanya. Yang orang normal mungkin hanya membutuhkan waktu 3 menit saja. Tapi kalau Rodia yang berjalan, itu pasti lebih dari 5 menit. Dengan teganya, Dwi pun tak mau mengantarkan ibunya itu. Rodia berjalan sendirian. Seperti tadi, ia berjalan dengan kaki yang gemetaran. 7 menit lebih, ia baru sampai di rumah Eka.
Kini perutnya terasa melilit lagi. Tanpa bisa menahan BAB-nya, Rodiah kelepasan lagi di halaman rumah Eka. Eka yang melihat ibunya datang, tentu langsung marah. Kini ia sedang sibuk mengurus ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Ya ampun ibu apa-apaan sih? Kenapa BAB di situ? Teriak Eka kesal. Maafin ibu nak, ibu gak bisa menahan lagi, perut ibu sakit. Jawab Rodiah sembari menangis. Iya, dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ditolak oleh Dwi saja sudah membuat hatinya terluka. Kini ditambah lagi, Eka membentaknya tanpa perasaan. Lagian, ibu ngapain sih kesini? Bukannya di rumah Akbar aja? Ucap Eka masih dengan nada yang ketus. Ibu pengen tinggal di sini nak, boleh nggak? Tanya Rodiah. Maaf bu, gak bisa. Aku sudah repot mengurus ketiga anakku yang masih kecil. Kalau ditambah mengurus ibu, aku takut ibu malah gak keurus di sini. Mendingan ibu sama Akbar aja. Kan si Rita belum punya anak. Pasti ibu lebih keurus di sana. Jawab Eka. Udahlah bu, ibu sana pulang ke rumah Akbar. Lihat tuh, halamanku jadi bau gara-gara ibu. Rodiah pun tak bisa berkata-kata lagi. Dengan langkah yang gemetaran, ia keluar dari halaman rumah Eka. Tanpa menunggu ibunya pergi jauh, Eka langsung menghidupkan keran airnya, menyiram kotoran itu hingga bersih dan tidak ada lagi bau di halamannya. Langit pun tiba-tiba mendung. Kemudian langsung turun hujan dengan sangat deras. Rodiah pun basah dengan air hujan. Badannya yang kedinginan membuat tenaganya semakin hilang. Rodiah tidak mampu berjalan lagi. Ia pun pingsan di jalanan. Karena hujan yang sangat deras, tidak ada satupun orang yang lewat. Jadi tidak tahu kalau Rodiah pingsan di sana. Derasnya air hujan membersihkan tubuh Rodiah yang bau. Sore pun berubah menjadi malam. Azan maghrib berkumandang, tapi hujan masih sangat deras. Hingga lewatlah seseorang, dan ia melihat Rodiah yang tergeletak di jalanan. Wanita pengendara mobil itu tanpa ragu langsung menolong Rodiah. Ia berusaha sekuat tenaga memapah Rodiah masuk ke dalam mobilnya, karena memang tidak ada satupun orang yang bisa ia mintai tolong. Wanita itu langsung membawa Rodiah ke rumah sakit. Beruntungnya, wanita itu datang di waktu yang tepat. Ia belum terlambat untuk menolong Rodiah. Rodiah masih bisa diselamatkan. Dokter langsung menanganinya. Alhamdulillah, setelah mendapatkan penanganan dokter, keadaan Rodiah sudah cukup membaik. Tak lama kemudian, Rodiah tersadar dari pingsannya. Aku di mana? Tanya Rodiah sembari melihat ke sekeliling. Yang ia temukan hanyalah seorang gadis cantik yang sedang menunggunya. Kamu siapa nak? Tanya Rodiah dengan lembut. Wanita itu pun terbangun, karena memang ini sudah pukul 11 malam. Alhamdulillah ibu sudah sadar, ucapnya dengan lembut. Iya, kamu siapa? Kamu yang nolongin saya ya? Tanya Rodiah. Ya bu, saya nolongin ibu. Tadi saya temuin ibu pingsan di pinggir jalan. Makanya saya bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah ibu sekarang sudah sadar, ucapnya. Iya nak, terima kasih banyak ya kamu sudah nolongin ibu. Namamu siapa? Tanya Rodiah. Nama saya Andini bu, jawab Andini dengan lembut. Gadis berhijab itu memang bersuara lembut. Siapapun yang berbicara dengannya pasti sangat nyaman. Makasih ya nak Andini, kamu sudah nolongin ibu. Sekali lagi makasih, ucap Rodiah. Keadaan Rodiah semakin membaik keesokan harinya. Gadis baik itu pun tak pernah meninggalkan Rodiah sendirian di rumah sakit. Ia selalu menunggunya, meskipun Andini tidak kenal dengan ibu itu. Dia hanya tahu namanya saja. Ibu keadaannya alhamdulillah sudah lebih baik. Kalau boleh tahu, ibu mau saya antar kemana pulangnya? Tanya Andini. Ke rumah anak bungsu ibu aja nak. Pasti dia khawatir nyariin ibu, ucap Rodiah. Baik bu kalau gitu, saya antar pulang ya, supaya anak ibu gak khawatir lagi, kata Andini. Akhirnya Andini mengantarkan ibu Rodiah ke rumah Akbar. Namun sesampainya di sana,
Rumah Akbar tampak sepi, seperti tidak ada orang. Andini segera mengetuk pintunya beberapa kali, namun tidak ada jawaban. "Mungkin orangnya lagi pergi, Bu. Kita tunggu di sini aja ya," ucap Andini pada Rodia. "Iya nak, kita tunggu di sini aja." 3 jam berlalu, namun tidak ada tanda-tanda Akbar pulang ke rumah ini. "Apa mungkin anak ibu lagi nyariin ibu ya?" tanya Andini. "Bisa jadi," jawab Rodia dengan cemas. Matanya sedari tadi selalu melihat jalan. Ia berharap anak kesayangannya itu segera pulang. Tapi sampai sore, belum ada juga tanda-tanda ia pulang. "Bu, apa ada rumah anak ibu yang lainnya? Coba kita ke sana, mana tahu mereka tahu." Andini langsung mengajak Rodia. Rodia menunjukkan di mana rumah anaknya yang lain. Rumah Eka, rumah Dwi pun tampak sepi, seperti tidak ada penghuninya. Dan setelah diketuk pun ternyata benar, tidak ada siapapun. Andini sekarang bingung, mau kemana mengantarkan Rodia. Sebab rumah ketiga anaknya kosong. Akhirnya Andini membawa Rodia pulang ke rumahnya. Sudah 1 minggu, Rodia di rumah Andini. Andini merawat Rodia dengan sangat baik. Bahkan dia tidak emosi ketika Rodia tidak sengaja kelepasan BAB sembarangan. Andini dengan sabar membersihkannya, lalu membantu Bu Rodia untuk membersihkan diri. Andini adalah seorang wanita pengusaha sukses. Dia memiliki 3 butik yang sangat laris di kota ini. Bahkan namanya sudah sangat terkenal, karena dia juga seorang desainer. "Ibu, kenapa kok murung?" tanya Andini. "Ibu kangen sama anak-anak ibu. Mereka pasti bingung nyariin ibu sekarang," jawab Rodia. "Ya udah Bu, kalau gitu kita coba ke rumah anak ibu lagi ya, mana tahu mereka sudah pulang." Andini segera mengantarkan Rodia ke rumah Akbar, karena memang hanya rumah itu saja yang ingin Rodia tuju. Sesampainya di rumah Akbar, alhamdulillah, Akbar ada di rumah. Dengan semangat, Rodia segera turun dari mobil. Kesehatannya sudah cukup baik, bahkan ia tak gemetaran lagi saat berjalan. "Akbar, ibu pulang nak," teriak Rodia dari luar. Akbar pun segera tergesa-gesa menuju keluar rumah. Ia sangat bahagia, karena melihat surganya sudah ada di depan matanya lagi. "Ya Allah ibu kemana aja? Akbar nyariin ibu berhari-hari. Akbar khawatir Bu, ibu gak apa-apa?" Tanyanya bertubi-tubi. Ia sangat bahagia, karena melihat ibunya sudah semakin sehat. "Alhamdulillah nak, ibu sudah sehat. Ibu udah gak sakit lagi." "Mana Rita?" tanya Bu Rodia. "Rita udah Akbar usir Bu. Akbar sudah menceraikan dia. Akbar gak bisa melihat ibu terus disiksa oleh Rita. Akbar gak mau punya istri yang gak sayang sama ibu," ucap Akbar dengan mantap. Ternyata setelah tahu ibunya tidak ada hari itu, Akbar begitu murka pada Rita, karena dia tahu pasti ibunya pergi karena diusir oleh Rita. Berhari-hari Akbar mencari ibunya kemana-mana tapi tidak ketemu. Kesabaran Akbar habis. Dia menceraikan istrinya itu, karena dia sudah muak, tidak bersabar lagi dengan sikap Rita. Bagi Akbar, ibunya lebih penting. Dia memang mencintai Rita, tapi dia lebih mencintai ibunya. Dia tidak terima kalau Rita memperlakukan ibunya secara semena-mena. Dia juga sudah tahu kalau selama ini Rita terpaksa merawat ibunya. Dia juga tahu apa yang selama ini Rita lakukan ke ibunya sangat kasar dan tidak manusiawi. Mulai hari itu dan seterusnya, Akbar yang merawat sendiri ibunya. Dia rawat dengan setulus hati. Hubungannya dengan Andini pun bukan hubungan biasa lagi. Sudah sebulan terakhir mereka semakin dekat. Karena Akbar yang seorang duda dan Andini seorang gadis. Tidak ada alasan bagi mereka dan tidak ada batasan untuk mereka menjalin hubungan yang serius. Dan setelah 4 bulan dekat, Akbar memberanikan diri untuk melamar Andini, walau dia tahu dia bukan siapa-siapa. Dibandingkan Andini, Akbar hanya seorang pemilik bengkel kecil. Penghasilannya tentu tidak ada bandingannya dengan penghasilan Andini. Namun dengan dukungan ibunya, Akbar memberanikan diri untuk melamar gadis itu. Alhamdulillah,
Usaha Akbar tidak sia-sia. Andini menerima lamaran laki-laki dari seorang ibu yang ia tolong. Sebulan kemudian mereka menikah. Kehidupan yang bahagia menyelimuti Rodiah. Menantu seperti Andini lah yang ia harapkan, yang mau merawatnya dengan tulus dan sabar. Kesehatan Rodiah pun semakin membaik. Ia jarang sakit, kalaupun sakit hanya demam biasa. Mungkin selama ini Rodiah sakit karena ia tertekan batin, sebab kedua anaknya yang lain dan menantunya tidak ada yang peduli sama sekali. Seminggu setelah Akbar menikah dengan Andini, mereka mendapatkan kabar buruk. Rumah Dwi kebakaran. Itu terjadi karena kelalaian dari Sari. Ia lupa mematikan kompor. Ia malah pergi hangout dengan teman-temannya dan tidak mengurusi dapurnya lagi. Rumah Dwi terbakar habis, hanya tersisa temboknya yang gosong saja. Bahkan isi rumahnya tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Sementara, hanya beda 2 hari saja. Ada kabar lagi. Kalau Eka diceraikan oleh suaminya, karena di perantauan dia sudah menikah lagi dengan wanita lain. Eka tentu sangat terpukul karena selama ini ia bergantung pada suaminya soal ekonomi. Dan sekarang dia harus berjuang sendirian menghidupi ketiga anaknya. Karena laki-laki tidak punya perasaan itu, tidak mau bertanggung jawab lagi. Semoga pria seperti mantan suami Eka mendapatkan azab karena menelantarkan anaknya sendiri. Sementara Rita, ia menderita karena diceraikan oleh Akbar. Dia stres berat, bahkan sampai harus dipasung oleh orang tuanya karena keadaan jiwanya yang tidak stabil. Rita terpaksa dipasung karena membahayakan warga sekitar. Rita begini karena ia tahu kalau Akbar sudah menikah lagi dengan wanita lain. Rita semakin stres dan depresi. Kini keluarga Dwi tinggal di rumah Akbar karena Akbar dan Rodiah ikut bersama Andini tinggal di rumahnya. Dwi beserta keluarganya tinggal di rumah lama mereka karena hanya itu saja yang mereka punya saat ini. Dwi dan keluarganya sangat menyesal karena sudah durhaka pada Rodiah. Begitu juga dengan Eka. Ia sujud ampun di kaki Rodiah karena dia menyesal dan dia pun tak mau bernasib sama seperti Rodiah jika anak-anaknya sudah besar nanti, tidak mau merawatnya. Rodiah sebagai seorang ibu tentu langsung memaafkan anak-anaknya tanpa syarat. Dia langsung melupakan semua kesalahan-kesalahan anaknya. Ia menganggap apa yang dulu terjadi tidak pernah ada. Dia sudah melupakan semuanya. Eka sekarang bekerja di butik Andini, sementara Dwi melanjutkan usahanya berdagang mie ayam di pasar. Kalau Eka bekerja, Rodiah lah yang membantu menjaga anak-anak Eka yang masih kecil. Begitulah orang tua. Mau seburuk apa perlakuan anak terhadap mereka, memaafkan kesalahan anaknya adalah semudah membalikan telapak tangan.